Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wijaya Temisela dengan nomor induk mahasiswa 12070300002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai input serial output digital pada mobile robot. Nah, di mana sebuah mobile robot ini nantinya akan dikendalikan dengan komponen komputer, yang artinya ini akan dibuat sistem input outputnya, di mana inputnya ini akan menggunakan keyboard atau berupa serial, dan outputnya ini akan berupa menggerakkan sebuah robot. Nanti sini akan menggerakkan sebuah motor DC ini, dua buah motor DC ini dengan bergerak mundur, maju, belok kiri dan belok kanan. Jadi intinya ini inputnya ini akan berupa serial dan outputnya ini dalam bentuk mobile robot. Pada simulasi kali ini atau pada robot mobile digital ini kita menggunakan simulasi pada Tinkercad. Di sini kita membutuhkan beberapa komponen. Di sini ada Arduino tentunya, kemudian ada dua buah motor DC, kemudian di sini ada IC atau motor driver jenis L293D. Kemudian di sini ada breadboard dan ada sumber tegangan. Nah, seperti kita ketahui bahwa motor DC ini akan mengubah arus listrik menjadi energi gerak. Nah, nanti jadi energi gerak nanti kita dapat lihat nanti si motor DC ini akan bergerak gitu, akan bergerak maju, mundur dan sebagai output dari si mobile robot ini. Dan juga di sini ada IC atau IC-nya ini motor driver ini adalah L293D. Di sini juga ada 16 kaki untuk IC L293D ini. Pertama ada enable 1 dan 2 dan enable 3 dan 4. Di mana enable ini apa sih sebenarnya? Enable ini adalah untuk mengenali kecepatan gitu. Jadi untuk mengenali kecepatan, dan juga untuk pemrogramannya nanti akan disebut sebagai PWM atau pulse width modulation. Kemudian di sini ada inputnya, ada outputnya, kemudian ada output 2, input 2 dan ada power. Nah, di sini ada power, kemudian di sini ada ground dan ground. Ini power ini kita masukkan ke PCC, ground ini ke negatif ya, sama saja. Kemudian untuk yang sebelah sini juga ini sama saja. Power ini nanti ke PCC, kemudian input, output, ground, output dan enable. Oke, mungkin kita susun saja terlebih dahulu. Mungkin kita susun lebih untuk powernya ini. Kita tentu saja kepada PCC, yang ini juga ke PCC. Oke, kemudian selanjutnya yang ground kita hubungkan ke ground juga ya, ke negatif. Nanti kita mohon maaf. Oke, di sini kita ubah dulu warnanya. Untuk ground ini kita lambangkan dengan warna hitam ya biasanya. Oke, di sini juga ground ya. Oke, ini ground kita hubungkan. Oke, selanjutnya adalah kita hubungkan terlebih dahulu juga ground untuk dari Arduino ini kepada si rangkaian dulu ya. Oke, selanjutnya adalah kita sambungkan terlebih dahulu untuk yang ground kepada si ground. Oke, mohon maaf ini kita salah. Oke. Kemudian yang VCC kita hubungkan dengan VCC sebelah kanannya. Oke, ini warna merah. Oke, kemudian ini kita hubungkan juga untuk satu baterainya ini. Keempat baterai ini menjadi satu, jadi senilai 6 volt. Nah, kemudian yang negatif kita hubungkan dengan ground tentunya. Oke. Kemudian yang positif kita hubungkan dengan VCC. Oke, ini kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, selanjutnya adalah kita hubungkan motor DC ini kepada si motor driver L293D ini. Nah, di sini untuk terminal motor DC ini kan terbagi menjadi bagian 1 dan bagian 2 ya. Nanti ini terminal 1 kita hubungkan dengan output 2, dan yang terminal 2 kita hubungkan dengan yang output satunya. Oke, kita masukkan saja. Oke.
Oke, kita mungkin ubah saja warnanya menjadi warna hijau saja. Dan begitu pula yang ini sama saja, dimana yang bagian terminal 2 ini kita hubungkan dengan output 4, dan yang terminal 1 ini kita hubungkan dengan output 3. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kemudian yang ini sama juga kita hubungkan. Oke. Nah, kemudian yang inputnya ini kita hubungkan dengan si Arduino pada pin-pin dari si Arduino ini sendiri. Nah, dimana untuk yang pertama mungkin input 1 ini kita hubungkan dengan pin pada pin 13. Kita hubungkan dengan pin 13. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang input 2 ini kita hubungkan ke pin 12 pada si Arduino. Ini sebenarnya kita bebas ya mau pasang di pin mana saja pada Arduino, cuman saya memasang di pin 12. Nah, kemudian yang enable-nya, enable 1 dan 2, ini kita hubungkan dengan pin 11. Oke, mungkin biar tidak pusing kita ubah warnanya. Oke, di sini kita misalkan warna ungu, kemudian di sini kita coba warna turquoise, dan di sini kita coba warna biru. Oke. Kemudian yang ini juga sama inputnya kita hubungkan juga. Di sini yang input 4, misalkan input 4 kita hubungkan dengan pin 9. Kita coba hubungkan dengan pin 9. Oke. Mohon maaf. Oke. Ini lumayan jauh. Oke, mungkin kita ubah juga warnanya. Misalkan kita ubah menjadi warna orange. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang input 3-nya ini kita hubungkan dengan pin 10 ya. Oke, input 3-nya kita hubungkan dengan pin 10. Kemudian selanjutnya adalah yang pin 8 ini kita hubungkan dengan enable 3 dan 4-nya. Nanti kita ubah warnanya, pin nomor cepat waktu kita. Oke, mungkin kita ubah warnanya, mungkin yang ini kita coba ubah warna brown. Nah, kemudian yang ini kita coba ganti dengan warna, misalkan dengan warna pink. Oke, ini biar tidak pusing ya. Ini telah kita susun semua, telah kita yakin terhubung satu sama lainnya. Maka selanjutnya adalah kita melakukan pemrogramannya. Nah, di sini untuk pemrogramannya, seperti biasa kita akan mendefinisikan terlebih dahulu. Oke, mungkin kita hapus saja di sininya. Oke, di sini kita coba definisinya, definisi pin. Ini seperti biasa. Kemudian di sini integer motor kiri. Ini inputnya ini di pin 13. Kemudian integer motor kiri. Oke, ini kita motor kiri 1 dan motor kiri 2 ya. Contoh kan ada motor DC ini dibagi menjadi 2 bagian. Untuk motor DC motor kiri 2 ini kita hubungkan dengan pin 12. Kemudian integer motor kanan. Motor kanan 1 ini ada di pin 9. Kemudian integer motor kanan 2 ini kita hubungkan di pin 8, di pin 10, mohon maaf. Oke, kemudian integer. Nah, si enable ini kita untuk pemrograman ini namanya ini adalah PWM ya, atau pulse width modulation. PWM 12 atau 12. PWM enable 12 ini
kita definisikan di pin 11. Kemudian integer PWM di pin enable 34, ini di pin 8. Oke, setelah kita melakukan pendefinisian, selanjutnya adalah kita masukkan void setup. Tentu saja seperti biasa void setup, maka kita masukkan serial .begin. Ini karena kita akan memunculkan nilai serial, maka kita menggunakan serial.begin. Ini senilai 9600 yang merupakan nilai idealnya ya dari sebuah Arduino. Kemudian kita mendefinisikan pin modenya. Oke, pin mode di sini motor kiri 1 sebagai output. Mohon maaf, sebagai output. Oke, biar tidak lama kita copy. Oke, kita copy dulu. Nah, di sini motor kiri 2 ini juga sebagai output. Kemudian di sini motor kanan 1 ini sebagai output, dan motor kanan 2 juga sebagai outputnya. Kemudian selanjutnya adalah pin mode juga yang PWM-nya ya. PWM 12 ini juga sebagai output. Kemudian pin mode juga yang PWM 34 ini juga sebagai outputnya. Oke, selanjutnya kita tutup kurawanya. Selanjutnya adalah point loop, atau yang akan mengeksekusi program secara berulang kali. Oke, kemudian maka kita masukkan logikanya if serial available lebih dari 0, tutup kurung. Kemudian adalah kita melakukan pendefinisiannya integer dataku. Ini data ya, integer datanya, dataku adalah serial read, akan membaca nilai serial. Kemudian analog read, atau analog akan membaca. PWM 12 ini 255. Oke, kemudian analog write lagi yang 34 ya, PWM 34. PWM 34 ini 255 juga. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan logika if-nya. Nah, sini kita melakukan input input dari si input dari si serialnya nanti gitu. Nanti sini if di sini if, kemudian dataku sama dengannya 2 kali ya kalau dalam pemrograman f. Jika kita input pada serial kata f, maka digital read, digital akan membaca. Motor kiri 1 akan low. Oke, di sini akan low. Oke, kemudian kita copy saja agar tidak lama. Oke, di sini motor kiri 2 akan high. Kemudian di sini adalah motor kanan 1 ya, motor kanan. Dan di sini adalah motor kanan 2. Oke, di sini motor kanan 2 yang akan high. Oke, kemudian nanti serial print-nya nanti akan ada kata dalam serial monitornya, serial print-nya. Ini kita akan munculkan kata misalkan maju ya untuk yang pertama ini, karena emang maju. Jadi sebenarnya ini ketika kita misalkan motor kiri 1 dan motor kiri 2 kita tulis dengan high, itu tidak akan berjalan si motor DC yang kiri ini. Namun kalau misalkan low high kayak gini, maka akan berjalan.
Ini merupakan dari motor DC ya, jadi tidak bisa secara bersamaan gitu. Si input ini tidak bisa secara bersamaan, misalkan si inputnya ini atau si outputnya ini, motor kiri inputnya ini akan low. Misalkan inputnya ini low dan motor kiri juga low, maka si outputnya juga akan tidak bergerak. Sedangkan high, ketika keduanya high juga tidak akan bergerak si motor DC nya. Namun ketika si motor kiri satu, misalkan yang motor kiri satu itu berarti yang input satu ya, input satunya ini akan low, sedangkan yang input bagian duanya ini akan high, maka akan bergerak si motor DC nya ini. Kemudian selanjutnya adalah kita tutup kurung. Di sini kita melakukan pengelogikan lagi, di mana else if kemudian jika kita datakunya kita input kita input B, misalkan ya, kita input B, maka digital write-nya kita copy saja. Di sini kita akan copy. Nah, di sini kita coba terbaliknya. Di sini misalkan yang asalnya low jadi high, kemudian yang asalnya high jadi low. Ini jadi high, maka ini jadi low. Nah, maka serial printnya ini akan mundur, si robotnya ini akan mundur ya. Kita definisikan akan mundur. Kemudian juga kemudian jika datakunya ini misalkan dengan R, tapi kita belum kurawanya. Kemudian kalau misalkan yang R, nanti kita misalkan ini coba kita belok kanan. Kalau misalkan belok kanan berarti si motor kirinya ini low, motor kiri satu low, motor kiri 2 high, motor kanan satu ini akan high, sedangkan motor kanan 2-nya ini akan low. Nah, jadi nantinya ini ketika kita mau belok kanan, maka kalau kita mau belok kanan, maka si motor kirinya ini akan mundur, sedangkan motor yang sebelah kanan ini akan maju, jadi akan berbelok kanan gitu ya. Sini kita belok kanan. Kemudian kita tutup Kurawa juga. Kita lupa ini titik 2-nya. Selanjutnya juga kita coba ke yang belok kiri ya. Kita coba belok kiri, kemudian else if, kemudian jika misalkan dataku sama dengan ini membaca nilai input L ya, serial L. Mohon maaf, serial L. Nah, di sini di sini nantinya yang motor kiri satunya ini akan high, input satunya ini akan high, input 2-nya akan low, sedangkan motor kanan 2 juga akan high. Jadi ini akan belok kiri. Nanti akan belok kiri jika si motor kanannya ini bergerak mundur dan yang motor kirinya ini akan bergerak maju, belok kiri. Kemudian selanjutnya adalah kita tutup Kurawa lagi. Nah, kemudian selain daripada itu, maka semuanya akan low atau akan mati ya, semuanya tidak bergerak. Si motor DC-nya akan diam. Kita definisikan akan diam. Low, diam. Ini kita telah melakukan pemrogramannya untuk yang mobile robot ini. Kita coba masukkan simulasinya, start simulasi.
Oke, di sini ternyata ada kesalahan. Oke, di sini ada sebuah kesalahan di mana PWM 34 analog write PWM 34 sebagai output. Di sini void loop PWM 34 is not declared in this scope, not suggested alternative PW 34. Oke, ternyata di integernya yang kita kekurangan kata M. Oke, kita masukkan kata M. Kita coba start simulasi lagi. Oke, sekarang udah berjalan. Kita klik serial monitornya. Coba kita input, misalkan kita input FFF. Apakah akan maju? Nah, di sini akan maju ketika kita masukkan input F, maka outputnya si motor atau si mobile robot ini akan bergerak maju gitu. Kemudian kalau kita misalkan yang B, kita coba B. Oke, yang B maka akan mundur. Nah, kemungkinan akan mundur. Kemudian ketika kita input R, kita coba input R, maka akan belok kanan. Nah, ini akan belok kanan. Kemudian kita coba input L. Oke, kita coba banyakin ya biar kelihatan. Nah, akan belok kiri. Jadi si yang kanannya ini akan mundur, yang si kirinya ini akan maju, maka akan belok kiri gitu. Kemudian kita coba selain dari input F, B, R, L, kita coba input misalkan A, maka akan diam, tidak bergerak sama sekali si mobile robotnya. Kemudian kita coba Z, maka akan diam si mobile robotnya ini. Nah, ini merupakan input dari input serial dan outputnya ini adalah digital pada mobile robot. Mungkin cukup sekian dari saya untuk video pada kali ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.